kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zahra Rangkuti dengan NIM 0306231131. Saya dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya mau mendiskusikan materi Palang Merah yang berjudul Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, sejarah Palang Merah. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Indisch Rode Kruis atau yang disingkat dengan NIRK, yang kemudian berubah menjadi Netherlands Rode Kruis Afdeling Indi atau yang disingkat dengan NERKI. Seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya diawali sekitar tahun 1932. Rencana ini dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan. Rencana ini mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rencana tersebut dalam sidang konferensi NERKI atau Netherlands Rode Kruis Afdeling Indi pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak. Dengan tak kenal menyerah, pada saat mendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun usahanya juga tetap ditolak. Dengan tak kenal menyerah, akhirnya momen pun datang, tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September tahun 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk panitia pada tanggal 5 September 1945. Panitia itu terdiri dari Dr. R. Mukhtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, serta ketiga orang anggota yaitu Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Perhimpunan Palang Merah ini berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Palang Merah memiliki 3 komponen gerakan. Yang pertama, Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross yang disingkat sebagai ICRC. ICRC dibentuk pada tahun 1863 dan merupakan badan netral yang mandiri. ICRC bertindak sebagai penengah yang netral antara negara yang berperang atau yang bermusuhan dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional dan pada kasus-kasus kekerasan internasional. ICRC juga menjamin bahwa korban kekerasan, baik penduduk sipil maupun militer, menerima perlindungan dan pertolongan. Yang kedua, ada Federasi Internasional Himpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau yang disingkat sebagai IFRC. IFRC didirikan setelah Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1919. Tujuan utama dari IFRC adalah untuk memperbaiki kesehatan masyarakat pada negara-negara yang sangat menderita setelah perang. Selain itu, untuk memperkuat dan menyatukan aktivitas kesehatan yang sudah ada dalam Perhimpunan Palang Merah dan untuk mempromosikan pembentukan perhimpunan baru. Yang ketiga, ada Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau bisa disebut juga dengan Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional ini berdiri pada tanggal 17 September tahun 1945. Perhimpunan Nasional ini merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum yang tujuannya untuk mencegah atau menghindari dan meringankan penderita para korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa,
suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, dan pandangan politik. Palang Merah Indonesia memiliki visi dan misi. Visinya yaitu Palang Merah Indonesia mampu dan siap menyediakan pelayanan kepalang merahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Misi Palang Merah Indonesia yang pertama, memelihara reputasi organisasi Palang Merah Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkat Palang Merah Indonesia dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Ada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu yang pertama, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan PMI itu seperti menyelenggarakan usaha transfusi darah, ikut serta dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, kesiapsiagaan dalam pertolongan dan bantuan bagi kecelakaan atau musibah bencana, dan penyebarluasan prinsip-prinsip Palang Merah dan hukum perikemanusiaan internasional dalam rangka turut menciptakan perdamaian dunia. Sekian materi tentang Palang Merah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.